Selamat pagi. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas fungsi air dan siklus air. Tentunya masih tetap bersama Ibu Iin sebagai pengajar kelas 5. Kita lanjutkan. Manusia tidak akan bertahan hidup jika tidak minum. Karena sudah mutlak bahwa 73% zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari air. Kita perhatikan gambar siklus air yang ada pada slide ini. Di sini menunjukkan air tidak pernah habis, tetapi air hanya dapat berubah bentuk pada setiap tahapnya. Coba dilihat perubahan bentuknya pada tanda panah yang ada pada gambar. Fungsi air bagi makhluk hidup. Fungsi air bagi tumbuhan. Yang pertama, membantu proses fotosintesis. Di sini air sebagai bahan dasar untuk terjadinya fotosintesis, yaitu air ditambah karbon dioksida ditambah cahaya matahari akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Yang kedua, pelarut zat hara. Di sini maksudnya melarutkan hasil fotosintesis tadi dalam bentuk karbohidrat. Yang ketiga, alat transportasi zat hara. Ini merupakan lanjutan yang kedua, yaitu mengangkut zat hara yang telah larut tadi ke seluruh tubuh tumbuhan, baik dia ke batang sampai ke akar. Fungsi yang keempat, mendorong proses pernapasan dan pergerakan tumbuhan. Di sini yang mengangkut oksigen untuk proses pernapasan adalah air. Yang kelima, sumber kehidupan bagi air. Nah, ini merupakan fungsi air bagi tumbuhan yang hidup di air. Kita lanjutkan. Fungsi air bagi hewan. Yang pertama, sumber kehidupan untuk makan dan minum. Yang kedua, tempat tinggal hewan air, contohnya ikan. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh ketika udara panas. Yang keempat, mengangkut nutrisi, mengatur tekanan darah, dan memproduksi susu. Di sini maksudnya mengangkut nutrisi, berarti kalau hewan di dalam tubuhnya terdapat darah, nah darah ini berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan atau nutrisi, itu karena darah bercampur dengan air. Yang kelima, membersihkan tubuh. Ini contohnya hewan-hewan yang sering berkubang, contohnya kerbau. Dia akan memasukkan tubuhnya ke air supaya bersih dari lumpur tadi. Yang keenam, melindungi diri dan sebagai senjata. Ini terjadi pada hewan-hewan yang hidup di air juga. Contohnya kuda Nil. Nah, itu melindungi diri dengan air. Berikut fungsi air bagi manusia. Di sini ada beberapa bidang. Yang pertama, pada bidang rumah tangga, air digunakan untuk memasak, mandi, mencuci. Untuk bidang industri,
air bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan baku minuman kemasan, sebagai sarana transportasi, yaitu sarana pengangkutan pada air dalam bentuk pelayaran. Di sini nelayan juga menggunakan air sebagai alat transportasinya untuk menangkap ikan. Yang keempat, mengairi sawah, memelihara ternak. Ini pada bidang pertanian dan peternakan. Karena memang sawah itu bisa ditumbuhi oleh padi karena ada air. Untuk peternakan, ternaknya untuk minum dan makan. Yang kelima, berenang, selancar, dayung. Ini untuk bidang olahraga. Jadi air sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Berikut kita akan bahas siklus air. Siklus air adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Berarti di sini tidak putus siklus airnya. Kita perhatikan beberapa proses dalam siklus air. Presipitasi, transpirasi, evaporasi, evapotranspirasi, filtrasi, dan infiltrasi. Ini proses yang terjadi dalam siklus air. Untuk lebih jelas, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam siklus air. Ini supaya dihafalkan, nanti anak-anak bisa mengetahui apa perbedaan dari masing-masing istilah dalam siklus air. Contoh siklus air. Ibu akan sedikit jelaskan. Nih, ada laut yang airnya menguap disebut dengan evaporasi. Air laut yang menguap ini akan membentuk awan. Kemudian awan tersebut akan bergerak dibawa oleh angin dan membentuk gumpalan-gumpalan awan yang padat. Peristiwanya disebut kondensasi. Kemudian terjadi hujan, awan akan mencair, air tadi akan turun ke bumi. Ini disebut peristiwanya presipitasi. Karena air hujan turun ke darat, nanti daratannya akan menjadi basah. Dengan adanya sinar matahari, daratan tersebut akan mengering karena ada proses evaporasi. Kemudian terjadi lagi yang namanya awan. Nah, ini peristiwanya berulang jika penguapan air dari permukaan daratan dan penguapan air dari permukaan laut atau sungai, peristiwanya disebut dengan evaporasi. Nah, itu salah satu contoh siklus air. Terima kasih dari penjelasan Ibu tadi, semoga bermanfaat. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan siklus air. Tugasnya ceritakan siklus air pada gambar tersebut
sesuaikan dengan istilah-istilah yang ada pada penjelasan tadi pada slide sebelumnya. Kamu harus bisa bercerita proses siklus air yang ada pada gambar ini. Oke? Nanti hasilnya ditulis supaya lebih paham, kemudian dibacakan. Oke? Selamat bekerja. Semoga bisa paham dengan siklus air.